Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting yang harus kamu ketahui saat ini. Jadi, ini pesan dari semesta, pesan dari Spirit Guide untuk membimbing dirimu, untuk memberitahu kalau gimana keadaan kamu sekarang, gimana energi ke depannya. Oke? Ini adalah fun reading juga untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi, perlu bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Untuk kamu yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutin pertanyaan dalam hati. Untuk disclaimer lainnya, aku bakalan tulis aja di bawah ya. Jadi aku nggak bakalan ngomong banyak-banyak tentang disclaimernya. Cuman aku harus mengingatkan kalau aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi kalau kamu di sini, berarti ada pesannya untuk kamu. Walaupun ini fun reading, aku akan tetap menyisipkan pesan-pesan yang bermakna untuk kehidupan kamu. Oke. Jadi, kita langsung lihat aja. Aku bakalan cek energi kamu, bakalan lihat energi ke depan dan apa yang akan terjadi dan pesan yang penting. Untuk kalian yang lebih suka pick a card, aku udah buat pick a card. Coba cek di video sebelum ini video-video terbaru aku ada pick a card-nya kok gitu, kalian cek aja. Okay, let's start. Oke. Aku bakal langsung cek energi kamu saat ini. Energi kamu saat ini. Okay, it's kinda a lot, but it's okay. Kalian adalah seseorang yang sebenarnya bakatnya luar biasa loh. Tapi kadang-kadang masalah kehidupan, insecurity, rasa cemas, rasa nggak percaya diri itu yang bikin kamu nggak ngelihat value kamu sendiri. Orang-orang mungkin melihat itu, ada orang-orang yang mungkin jealous atau envy sama apa yang kamu punya, iri sama apa yang kamu punya, bahkan kamu gak ngelihat apa yang kamu punya gitu. Jadi udah waktunya untuk berkontemplasi, lihat value kamu, lihat hargamu, lihat nilaimu sendiri gitu. Yang aku lihat saat ini, emosional bakalan stabil, cuman jangan sampai kamu terbuai sama ilusi, terbuai sama manipulasi. Saran dari aku seperti itu. Di sini ada energi Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. So, water sama energi air itu kencang banget di sini. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke. Jadi artinya di sini walaupun aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Karena ini yang dominan aja. Kamu sebenarnya punya banyak pengalaman untuk kamu bisa meresapi semuanya gitu, untuk mempelajari semuanya. Jadi jawaban yang kamu cari, yang buat kamu kebingungan sebenarnya udah di dalam diri. Lebih ngeh aja sama tanda-tanda semesta. Diri kita pun ngasih tanda loh gitu. Jadi sudah harus tidak mengabaikan apa yang jiwamu, hatimu sampaikan, dan jangan mengabaikan apa yang semesta sampaikan tentang seseorang, tentang teman-teman, tentang lingkungan sekitar, tentang apa yang kamu kerjakan. Jangan diabaikan. Kamu minta jalan, kamu minta sesuatu, dikasih lihat atau dikasih petunjuk, jangan diabaikan petunjuknya. Di sini aku ngelihatnya ada beberapa dari kalian yang falling in love gitu, jatuh cinta. Bisa jatuh cinta sama diri sendiri, sama kehidupan, sama pekerjaan. But yang tadi aku bilang, try to open your eyes, ngelihat mana yang beneran true love, mana yang beneran cinta, atau yang dijalankan berdasarkan manipulasi dan obsesi gitu. Melihat value juga orang-orang, jadi ngelihat nilai orang-orang, jangan hanya dari luarnya saja. Saat kita kenal sama seseorang, kita juga pahamin orang itu sifatnya gimana, orang itu
wataknya seperti apa gitu. Lihat seadanya. Terus di sini there's a gift yang akan hadir dalam waktu dekat dari energi The Star di sini. Especially kalau tarot deck yang ini ya, The Star-nya tuh aku nganggap sebagai hadiah gitu yang dikasih sama semesta. It's a surprise, nggak perlu aku kulik lebih dalam lagi hadiahnya apa, karena bagi aku kalau misalnya kado, apapun isinya, kita harus mensyukuri dulu gitu, agar semesta ngasih lebih banyak lagi gitu. Jadi pernah gak sih kalau misalnya kayak dikasih hadiah, ada orang yang mengeluh gitu, iya aku nggak suka ini gitu, padahal itu dikasih, rezekinya akan semakin dikurangin gitu. Jadi pasti kita nggak akan ngasih lagi ke orang ini kalau ngeluh kan gitu. Tapi saat ada orang yang dikasih hadiah bahkan nggak tahu itu isinya apa gitu, dan rasa bersyukur dan sukacitanya luar biasa, pasti ada keinginan besar untuk memberi lagi gitu. Sama kayak sama saya juga gitu. So aku bakalan lihat ke energi kamu di depan sana seperti apa. Your energy in the future ke 1 sampai 2 bulan ke depan. Oke. Di sini kalau aku lihat secara energi, ada beberapa dari kalian akan memenuhi planning, kayak mungkin kamu buat planning buat perencanaan gitu. Ini ada banyak banget dari kalian akan melakukan atau mengerjakan apa yang sudah kalian rencanakan. Terus there's a surprise di sini soal kestabilan kalau aku lihat. Kadang-kadang kita manusia di titik stabil akan ngerasa jenuh nih. Jadi kalau ada sedikit aja ngerasa jenuh soal kehidupan, tugas kamu adalah membuat sebuah kebahagiaan atau membuat rasa excited muncul gitu. Dari energi The Empress cukup makmur kalau aku lihat ke depannya, especially 2 bulan ke depan. Kalau aku lihat banyak banget yang akan kamu wujudkan sendiri atau kamu buat sendiri di kehidupan kamu, entah itu soal percintaan, pekerjaan, keuangan, apapun konsepnya yang saat ini sedang kamu bingungin ya gitu. Cukup dominan soalnya soal money, keuangan, karir, dan percintaan. But yang aku lihat di sini dari energi The Queen of Cups sendiri, luckily, beruntungnya kamu, beberapa dari kalian akan sangat beruntung ketemu sama sosok orang yang menghargai diri kamu, ngelihat value kamu atau melihat nilai seutuhnya dirimu gitu. Jadi sangat menghargai dalamnya kamu seperti apa, dan ini vice versa. Jadi banyak banget dari kalian yang dikasih kesempatan untuk jatuh cinta, bukan hanya dari segi luarnya aja. Ini untuk kalian yang sudah selesai sama drama-drama percintaan, kamu dikasih hadiah seperti ini. But untuk yang lainnya, kalau aku lihat kemakmuran, jadi tidak merasa kekurangan, kesuburan sama kayak makmur, kayak apa aja ada, terus ngerasa stamina yang kuat, stamina yang tinggi lah gitu untuk ngelakuin ini itu. Jadi semangatnya luar biasa untuk ngerjain sesuatu atau membuat sesuatu, dan hasilnya itu cukup bisa dibilang sesuatu yang bisa kamu banggakan gitu. Energi kamu di depan seperti ini. Aku bakalan lihat apa yang perlu kamu ketahui ya. Di sini ada energi Taurus juga, ada energi Virgo. So aku bakalan cek lagi energi kamu, apa yang perlu kamu ketahui. What's this video really need to know? There's something happening. Ya, ini kenyamanan finansial yang cukup luar biasa kalau aku lihat. Kedudukan, jabatan, kalau aku lihat yang perlu kamu tahu adalah gini. Apapun yang kamu khawatirkan, sebenarnya kamu akan aman-aman aja di sini. Terutama yang kalau kamu khawatirkan tentang karir, terutama untuk kalian yang khawatirkan tentang keuangan gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada keadaan yang bikin kamu safe, ada keadaan atau perbuatan yang kamu lakukan, nanti kamu ngeliat hasilnya. Jadi ini kayak karma baik yang kamu lakukan kemarin, hasilnya tuh nanti gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Queen of Stars sama King of Stars, ini kan kartu couple, kayak kartu pasangan. Beberapa dari kalian
akan memiliki pasangan yang kayak power couple, punya power yang sama, saling mendukung satu sama lain, dan ada gitu, akan selalu ada gitu. Karena kalau yang namanya material things itu sesuatu yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Jadi bukan hanya kayak ngomong, aku ada untuk kamu, aku sayang kamu, bukan cuma kayak gitu doang, tapi sosoknya hadir gitu di dalam hidupmu. Ini kemungkinan seperti itu. And then energi The King of Crystal sendiri, untuk kalian yang feminine, kalian kemungkinan ada 2 pilihan di percintaan. Sebenarnya pilihannya juga dua-duanya akan baik untuk diri kamu. Tapi balik lagi, kalau ngomongin soal percintaan, dengerin kata hati, dengerin intuisi, tanda-tanda semesta dilihat gitu. Jangan mengabaikan. Di sini ada the Three of Swords, the Seven of Stars, sama energi the Nine of Crystal. Ada yang tadi aku bilang, jangan mudah terhanyut sama sebuah ilusi. Saat kita punya rasa sesuatu, rasa yang mengganjal, coba didengerin gitu. Ada sesuatu di hati kamu yang mengganjal, ada sesuatu di hati kamu yang ngerasa gak benar nih gitu, atau ngerasa gak nyaman gitu. Tidur sulit, terus kecemasan berlebih, itu kan tanda dari diri sendiri. Tubuh kita ini emang difungsikan untuk memberikan tanda juga untuk keadaan-keadaan sekitar gitu. Contoh misalnya kayak kamu lagi jalan sendirian, ada di lorong yang gelap, kan ada rasa yang muncul gitu, ada insting yang muncul. Sama kayak kita berinteraksi sama orang, sama someone, sama seseorang, atau saat kita di dalam pekerjaan, kita punya insting, kita punya naluri. Coba dengerin itu. Terus di sini kalau aku lihat yang perlu kamu ketahui adalah ini, sembuhin dulu yang harus disembuhkan di dalam hati. Rasa kekecewaan karena pengkhianatan, karena kehilangan, itu bukan tanggung jawab orang yang baru untuk sembuhin. Itu tanggung jawab diri sendiri. Karena kita harus ngerawat diri, ya nggak sih? Contoh kayak kamu lagi sakit flu, ada orang yang nggak bijak, diajak keluar ya udah keluar, akhirnya menularkan gitu. Dia pasti nganggap sepele, ya udah cuma flu doang kok gitu. Tapi kan flu tetap virus. Ada orang yang mungkin akan kebal sama virusnya, ada orang yang nggak kebal sama virus tersebut gitu. Sakitnya akan lebih sakit lagi daripada yang menularkan gitu. Sama kayak hati. Kalau misalnya kita punya rasa sakit nih, ada juga orang yang cukup dewasa, oke, aku kalau flu, aku nggak mau menyakiti orang lain, aku nggak mau nularin ke orang lain, karena ada rasa sayang di situ, ada awareness, ada kesadaran untuk tidak menyakiti orang lain. Berarti dia harus sembuhin diri sendiri. Sama kayak percintaan seperti itu. Ada orang yang masa bodoh, yang penting aku ada seseorang, aku nggak mau ngerasa lonely, aku nggak mau ngerasa kesepian, aku harus ada seseorang untuk mencurahkan hati, untuk mengisi kekosongan. Itu kayak kamu ngasih beban dan ngasih penyakit ke orang lain. Ada orang yang mampu kebal, ada yang enggak gitu. Akhirnya menanamkan karma-karma buruk. By the way, ada azan, aku pause dulu sejenak. Sama juga kalau skenario-nya, kita tahu nih, kita heartbroken, kita selesai dulu sama masalah-masalah kita. Saat ketemu sama orang baru, kita nggak membawa beban itu, akhirnya kita tidak membuat kesalahan yang sama atau membuat kejadian yang sama gitu, menimbulkan kejadian yang sama karena kita punya insecurity, karena punya masalah pribadi gitu. Setiap orang yes pasti punya masalahnya masing-masing, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk ngerawat itu atau menyembuhkan itu gitu. Dan di sini yang aku lihat, apa yang sudah kamu rawat tentang diri kamu sendiri, sudah kamu memberikan cinta kasih, kebahagiaan untuk diri sendiri, nanti akan kelihatan hasilnya. But tantangannya adalah sesuatu yang ada di pikiran kamu. Karena kalau yang aku lihat, ini masih ada momen-momen kenapa kamu kejebak lagi sama pikiran-pikiran negatif gitu. Kenapa kamu ketakutan lagi gitu. Kadang-kadang yang mensabotase adalah pikiran sendiri. So, kadang-kadang itu dikarenakan kita tidak punya ketenangan itu sendiri gitu, nggak ada perdamaian itu sendiri. Jadi yang harus jadi PR untuk diri kamu adalah mendamaikan dirimu sendiri sama masalah-masalah pribadi kamu, oke? Karena kalau yang aku pelajarin selama ini ya, apapun yang terjadi di kehidupan kita kadang-kadang itu proyeksi dari dalam diri kita juga.
gitu. Jadi sometimes kita ketemu sama orang-orang yang buruk atau orang-orang yang behaviornya atau watak dan sifatnya tuh buruk lah gitu. Kadang-kadang itu proyeksi dari dalam diri, bisa karena ketakutan sendiri, bisa juga karena kita harus menghadapi sisi tergelap itu, pelajaran sendiri gitu. So aku bakalan lihat ke oracle cardnya. Dove, I release the need to know all the answer. Jadi belajar untuk ikhlas, belajar juga untuk tidak terlalu banyak mengatur apa yang harus terkejadian dalam hidup kamu, harus dijalanin dalam kehidupan, harus yang orang-orang kasih tahu, harus yang orang-orang berikan ke kamu. Kita nggak bisa kontrol yang itu. Belajar juga untuk nikmatin rahasia-rahasia semesta. Kita juga manusia yang boleh tahu sesuatu, pasti Tuhan memberitahu gitu. Tapi kalau kita nggak tahu sesuatu, biarin itu, jadikan itu misteri gitu. Karena di sini disuruh untuk melepaskan perasaan kebutuhan untuk tahu segala jawabannya gitu. Kita manusia punya limit loh, punya kemampuan. Ada orang yang mampu untuk tahu, dikasih tahu nih, ada orang yang mampu yang nggak mampu juga gitu. Ada imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my life. Belajar juga untuk mengasah imajinasi, mengasah visualisasi kamu. Itu akan sangat ngebantu. Imajinasi itu kadang-kadang kita harus punya ya, delusion, delulu, biar jadi come true. Jadi kita bisa menggambarkan diri kita di kepala kita harus seperti apa, bagaimana, apa yang kita pengen. Itu bisa jadi salah satu pacuan. Cuman tadi harus tahu secukupnya seperti apa. Ada humor, I choose to focus on the lighter side of life. And then nanti ada kok di poin-poin dimana kehidupan kita akan menertawakan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Lihat sisi itu, cari sisi kebahagiaannya di situ. And then di sini ada worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Belajar juga untuk tahu kecemasan itu nggak akan ngerubah apapun di dalam kehidupan, itu cuma nambah masalah aja. And then ada loneliness. I know that I'm never alone. Jadi percaya kamu tuh gak pernah sendirian. Gratitude, I'm thankful for this life and the opportunity that it presents. Belajar untuk bersyukur sama apapun yang dikasih ke kamu. Okay? Aku bakalan lihat dari Normannya. Children, ada nostalgia yang bisa jadi pacuan untuk diri kamu saat ini, mengenang sesuatu yang indah-indah dari masa lalu. Karena aku lihat di sini itu bisa jadi langkah awal untuk memulai sebuah kebahagiaan saat ini. Ini ada amor, ada cinta, ada Cupid yang datang dalam waktu dekat, menemukan kunci kebahagiaan, menutup apa yang harus selesai gitu. Jadi sarannya seperti itu. Cuman kalau ke depannya, kalau aku lihat ada beberapa dari kalian yang mungkin bakalan lebih banyak bergaul, banyak keluar sama teman-teman, atau bahkan ketemu sama teman-teman lama di sini, akan memulai sesuatu yang baru atau menyelesaikan sebuah masalah gitu. Ini ada kunci kesuksesan sudah ada di tangan kamu. Coba percaya diri lebih ditumbuhin. Happy life itu juga datangnya dari dasar cinta. Balik lagi, saat kita berinteraksi, mengerjakan sesuatu, bekerja, apapun yang kita lakukan, kalau dasar yang gak ada cinta di situ, kita akan ngerasa hampa aja pasti gitu. Tidak akan ada esensi apa-apa gitu. Tapi kalau kita niatkan untuk kita tumbuhin cinta dengan apapun yang kita lakukan,
itu hasilnya juga bukan apa ya, istilahnya kamu gak akan terlalu fokus sama hasilnya, tapi kamu akan ngerasain di ujung sana tuh yang kamu rasa adalah sebuah konsep kebahagiaan di hati. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!